Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang yang cerah ini kita dikumpulkan di rumah Allah, Masjid Abdul Mu'in, ya, dalam acara yang insya Allah baik, acara yang insya Allah mulia, yaitu taklim atau memperdalam dinul Islam, ya, yang mana kita semua sudah tidak ragu lagi, apalagi di PCM WK di sini Tanjung Seneng, yang pengajiannya rutin setiap pekan. Yang di daerah saya sendiri belum bisa. Di daerah saya masih bulanan, Pak, sebulanan. Daerah saya di Sukabumi. Nah, namun yang perlu digarisbawahi, kita berusaha supaya mencari waktu yang tepat, ya. Jangan sampai waktu itu bertepatan dengan mencari ma'isyah, ya. Sehingga nanti mereka beralasan, oh masih ramai di pasar, yang beli masih banyak, mau ditinggal sayang, ya. Kalau ngaji kan nggak dibagi-bagi duit, ya. Kalau di pasar kan dapat duit, ya, banyak pembeli gitu loh. Nah, jangan sampai itu nanti jadi alasan, sehingga nanti akhirnya datangnya pas mau makan siang aja lah, nah, gitu ya. Jadi kira-kira 5 menit, 10 menit sebelum makan siang baru datang, ya. Tidak mengikuti pengajian dari awal. Nah, ini bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana? Karena kita juga tidak bisa menyalahkan mereka, tidak bisa. Karena mereka juga kan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ridwan, harus ada penopang, kan? Ekonomi sebagai penopang dakwah, persyarikatan, dalam hal ini PCM WKDIS atau Tanjung Seneng, dan juga penopang masing-masing keluarga, ya, masing-masing keluarga itu. Jangan sampai masing-masing keluarga ekonominya rapuh sehingga akhirnya goncang, ya. Ya, memang solusinya itu ada dalam Al-Quran, jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu jelas solusinya. Udah paten itu, harga mati. Sabar, sholat, ya. Sholat, sabar. Dan dua-duanya dalam hadis Riyadhus Shalihin, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dua-duanya itu termasuk nur, ya. As-sholatu nurun, sholat itu nur, cahaya. Nah, ini cahaya nih, ya, cahaya. Kemudian sabar itu adalah diaun, pelita. Jadi sholat itu cahaya, sabar itu pelita. Pelita bedanya apa dengan cahaya? Ya, gegoh gawuh, ya, hampir sama, ya. Pelita ya untuk menerangi, cahaya ya untuk menerangi, jadi sama-sama terang, ya.
Dengan adanya cahaya nur, dengan adanya pelita, maka kita bisa menatap jalan ke depan dengan selamat. Kita bisa mengetahui mana jalan lurus, mana jalan belok, bengkok. Kita bisa melihat mana jalan yang datar, mana yang jurang. Ya, itulah gunanya cahaya, ya, gunanya pelita. Artinya, orang yang sedang dirundung masalah dan kemudian dia bersabar dan dia sholat, maka dia tahu harus bagaimana dia berbuat. Ketika ada bisikan dalam hati, nyolong aja, maka dia akan bilang jangan, karena ini nanti akan menuju kepada kehancuran. Ada bisikan korupsi saja, jangan. Ya. Jadi itulah kalau orang punya nur, punya cahaya, dia akan bersabar, hidup, ya meskipun harus menderita, tetapi dia tetap di jalur yang benar, di jalur yang selamat. Dan insya Allah nanti Allah akan memberikan barokahnya. Itu wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya, dengan sabar dan sholat. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan upaya-upaya pembenahan ekonomi, ya, baik dengan cara berdagang, baik dengan cara mencari kayu bakar di hutan, ya, cari kayu bakar di hutan, kemudian dijual, ataupun dengan cara-cara lain yang lebih elegan, ya. Yang penting harus yang halal. Dunia yang paling mudah itu adalah dunia perdagangan, ya. Dagang apa saja, yang penting dagang yang halal. Jangan dagang minuman keras, jangan dagang babi, jangan dagang yang haram-haram. Silakan dagang apa saja, yang penting jangan yang haram. Apakah nasi uduk, apakah es campur, atau buah-buahan dan lain-lain, ya. Peluang bisnis itu sangat terbentang luas, ya, peluang bisnis itu. Nah, itu sekedar harapan dan isi hati saya bagaimana caranya supaya pengajian ini yang datang rame, ya, dan datangnya sekaligus itu, bukan nyicil, ya, karena yang nyicil itu ya rumah nyicil, mobil nyicil itu. Tapi kalau pengajian kalau bisa jangan kredit, ya, kalau bisa pengajian itu kontan, break gitu ya. Ya. Baik, kita doakan saudara-saudara kita yang belum datang, mudah-mudahan mereka dalam keadaan selamat, amin. Ya, sedang kita berprasangka baik, mereka sedang jalan menuju ke sini, ya, sedang jalan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ditetapkan oleh Ustadz Ridwan untuk mengisi tetap di sini setiap pekan keempat. Ya sebenarnya saya bukan pakar, ya, bukan pakar dalam hal manhaj tarjih, ya, karena saya harus belajar lebih mendalam kitabnya, bukunya, yang insya Allah kata Ustadz Ridwan akan sedang dipesan dari Jogja, ya. Nah, mudah-mudahan cepat datang bukunya, cepat datang, dan saya perlu memilikinya supaya saya bisa menyelami tentang manhaj tarjih dengan sesohih-sohihnya. Karena memang mengapa lahir manhaj tarjih ini? Karena adanya beberapa dalil yang mirip, ya. Misalnya ada dua dalil yang mirip, mana yang mau kita pilih, kan? Atau ada dua dalil yang sama-sama sahih, tapi isinya sedikit berbeda. Misalnya misal ya, tentang menyentuh kemaluan membatalkan wudhu apa enggak itu, ya. Kalau yang menyentuh kulit itu udah jelas, kulit laki perempuan lain jenis, ya. Laki perempuan itu dalam tarjih jelas tidak batal, ya, tidak batal. Sentuhan laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Itu sudah final. Sekarang misalnya menyentuh kemaluan, ya, maka itu
yang pernah saya pelajari ada dua hadis yang kedengarannya bertentangan, ya. Di satu sisi batal, di hadis lain tidak batal. Nah itu bagaimana mentarjikannya? Ya. Sebab kalau kaitannya dengan tarjih ini, ya tarjih, maka berarti ada salah satu dalil atau nas atau hadis yang dibuang. Nah ini yang harus kita ekstra hati-hati. Kenapa saya harus bilang ekstra hati-hati? Jangan sampai jangan sampai dengan adanya tarjih ini, kemudian misalnya dalilnya ada 3, ya, dan kita ngambil yang ini berarti dibuang dong. Nah, jangan sampai kita punya kesan membuang hadis atau membuang nas. Sebab kalau kita kesannya membuang hadis atau membuang nas khawatir itu loh. Khawatir masuk ke dalam kategori kita menentang Rasul. Menentang Rasul itu bahaya sekali, menentang Rasul. Maka tarjih ini termasuk salah satu metode, ya. Metode lain adalah menggabungkan, ya. Ada 2 dalil digabungkan jadi 1. Digabungkan. Misalnya tadi menyentuh kemaluan membatalkan wudu atau enggak. Maka karena ada 2 dalil yang agak berbeda, agak bertentangan, maka setelah digabungkan disimpulkan, ya. Namanya thariqul jam'i, ya. Thariqul jam'i. Jalan menggabungkan. Nah, setelah digabungkan maka bunyinya membatalkan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, tetapi sebaiknya berwudu. Nah, itu kan hasil penggabungan itu, ya. Jadi menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, tetapi seyogianya sebaiknya berwudu lagi. Nah, itu kan hasil penggabungan. Nah, apakah seperti itu, ya, atau tidak? Kita ambil salah satunya, kita ambil yang ini, hadis yang ini buang. Nah, membuang hadis, hati kecil saya masih belum ikhlas, Pak. Belum ikhlas membuang hadis. Apalagi kalau benar-benar hadisnya ini punya sanad yang bagus. Sanadnya jayyid, sanad. Apa itu sanad? Sanad itu ya sambungan-sambungannya. Ya misalnya Mas Ridwan dengar dari mana? Dengar Pak Burhan. Pak Burhan dengar dari mana? Dari Pak Rahmat Santoso. Pak Rahmat Santoso dengar dari mana? Dari Pak Dahlan. Terus ya dari si A dengar dari si B dengar dari si C dengar dari si D, terus sampai paling ujung. Bapak dengar dari mana? Saya dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang sanadnya itu tidak terputus dan jayyid, berarti kan hadisnya benar. Hadis dari Nabi. Masa hadis dari Nabi mau kita buang? Nah itu, ya. Jadi ini maksudnya untuk bahan berpikir, Pak, ya. Untuk bahan berpikir. Maka nanti yang berhak menyampaikan di sini sebenarnya bukan saya, ya. Tapi yang memang sudah mendalami dan pakar seperti Ustadz Rahmat Santoso, kemudian Ustadz Sutino, ya, Ustadz Sutino, ya. Nah, saya di sini hanya pengantar saja, ya, pengantar. Pengantar itu artinya mengantarkan lah, ya, sampai pintu gerbang. Jadi untuk masuk ke dalamnya itu harus yang ahli fikih, ahli usul fikih, bahasa Arabnya ngelotok kering, ya, seperti Ustaz Ali Hidayat ngelotok kering. Kemudian ahli hadis, belajar mustalah hadis, rijalul hadis, ya, pokoknya pakar deh dalam hal hadis, dalam hal usul fikih, dalam hal bahasa. Nah, saya tidak. Maka saya akan mengantarkan saja. Nah, kalau ini bukan manhaj tarjih, bukan. Ini adalah produk, ya. Produk itu artinya sudah jadi keputusan. Produk itu hasilnya. Tinggal dibaca saja, ya. Kalau yang namanya manhaj itu kan berarti metodologinya, Pak, ya, metodologinya, ya. Bagaimana menggali Quran, menggali hadis,
ya, digali, kemudian muncullah ayat-ayat yang topik tentang hukum wanita bekerja di luar rumah, misal begitu. Apa hukumnya wanita bekerja di luar rumah? Itu kan harus digali ayatnya tuh, digali ayatnya. Wah, ini ada ayatnya. Digali hadis. Nah, menggali hadis nggak gampang, Pak. Karena hadis itu jumlahnya bukan 10-20, bukan. Hadis itu jumlahnya ratusan ribu. Ratusan ribu. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah dalam beberapa catatan yang saya baca, beliau hafal 1 juta hadis. Bayangkan, Pak, hafal 1 juta hadis. Jadi artinya jumlah hadis dengan Al-Quran lebih banyak hadis. Kalau Al-Quran itu jelas 6.000 sekian, 6.000 sekian Al-Quran itu, Al-Quran. Tapi kalau hadis bukan puluhan ribu, bukan puluhan ribu, ratusan ribu. Nah, gimana cara menggalinya itu? Ya. Nah, maka kita membayangkan betapa Muhammadiyah itu memerlukan seorang ulama. Maka saya sarankan kepada jamaah sekalian untuk ya yang masih muda-muda ini, yang masih muda-muda nih ya, masih muda-muda, untuk mencetak generasi ulama. Ya. Kalau yang sudah terlanjur tua, ya, aduh Pak Ustadz, anak saya udah tua, anak saya udah 40 tahun, udah 50 tahun, ya itu udah nggak bisa. Ya. Tapi yang muda-muda, yang baru punya anak 1, 2, atau belum nikah, itu harus punya planning ke depan, yaitu kaderisasi ulama. Ya. Kaderisasi ulama itu penting. Saya sudah sampaikan di PCM lain, apa buktinya kaderisasi kita menurun atau apa itu kosong lah ya. Buktinya cuma satu, gampang nggak kita mencari khotbah Jumat, khotib untuk khotbah Jumat. Kita mau mencari khotib untuk khotbah Jumat itu gampang apa sulit? Kalau gampang berarti kaderisasi kita bagus. Ya, misalnya begini, Mas besok sampean ngisi khutbah di sana ya. Mas besok sampean ngisi khutbah di sana ya. Mas besok sampean ngisi khutbah di sana ya. Mas, Bapak siap. Nah itu berarti kaderisasi kita matang. Tapi kalau aduh jangan saya. Nah berarti kaderisasi kita mandek berhenti. Nah itulah yang harus kita beri fuel, bahan bakar supaya kereta ini jalan terus. Duduk. Nah, supaya kaderisasi kita jalan. Dari mana mulainya? Ibda binafsik, mulai dari diri kita. Dari diri kita. Pak Burhan masih punya anak muda nggak? Kalau punya harus 1 orang 2 orang dicetak jadi ulama. Pak Ridwan masih punya anak yang SD SMP enggak? Mesti punya, siapkan. Saya sering bicara di mana-mana Pak. Di mana-mana saya sering bicara. Kalau kita misalnya punya anak 3 atau anak 5, anak 3 atau 5 ya, 3 atau 5, itu salah satunya harus ada yang jadi ulama. Diprogram dong, diprogram. Jangan semuanya ilmu dunia. 1 calon pilot, 1 calon dokter. Apalagi yang dokternya 2. Mentang-mentang dia sebagai rektor kan. Saya rektor tahu nggak? Jadi gampang memasukkan anak saya ke fakultas kedokteran. Iya sih, betul. Kalau kita sebagai rektor, untuk orang-orang pada kesulitan masuk fakultas kedokteran, pada kesulitan harus uang ratusan juta. Kalau rektor tinggal plus. Nah, namanya rektor yang punya universitas, ya kan? Asal jalurnya halal nggak apa-apa. Kalau jalurnya nggak halal ya masuk penjara, masuk bui, diperiksa KPK. Ya, kalau jalurnya nggak halal.
Nah, jadi ada yang anaknya dokter, kemudian punya mantu, mantunya juga dokter. Wah, berarti dalam satu keluarga dokter dua. Ada nggak yang jadi ulama? Nggak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya bicara di mana-mana, Pak, tolong catat, tolong direkam. Harus ada di antara anak kita yang disiapkan untuk jadi ulama. Satu saja, satu, nggak usah banyak-banyak, satu. Misalnya sampai nanti nikah ya, waktu nikah harus bisikin istrinya, wahai istriku, anak kita nanti harus ada yang satu kita program menjadi ulama. Setuju? Setuju. Baru apa? Bergaul suami istri. Nah, gitu. Kalau misalnya harus berhitung ulang itu. Aduh, kok gitu sih? Kita mau terusin nggak nih keluarga kita? Harus berhitung ulang. Harus ada satu yang jadi ulama. Satu aja, Pak. Satu aja. Satu keluarga satu. Ya. Nah, dan alhamdulillah saya sudah mempraktekkan apa yang saya omongkan. Jadi saya bukan omon-omon, bukan. Saya sudah praktekkan. Saya bukan jargoni, iso ngajar orang iso lakoni. Saya enggak seperti itu. Saya sudah mempraktekkan apa yang saya bicarakan. Alhamdulillah, semua anak saya yang jumlahnya 9, semuanya masuk pesantren. Semuanya. Tidak ada anak saya 9 itu yang enggak masuk pesantren, enggak ada. Semua masuk pesantren. Setiap lulus SD sudah enggak ada di rumah. Lulus SD, lulus sudah nggak ada di rumah, sudah masuk ke pesantren, semuanya 9 orang. Nanti setelah masuk pesantren 6 tahun, 6 tahun loh Pak, pesantrennya 6 tahun, jangan 3 tahun, 6 tahun. Baru kita tawarin, Dek, nak, kalau bahasa Jawa itu Duk, itu kalau orang Jawa, Duk, atau Tole, kowe arep kuliah umum opo kuliah agama. Baru kita tawari. Setelah lulus pesantren 6 tahun. Nah, tentu karena di pesantrennya itu sudah digembleng, ya. Nanti sebagian ada yang menjawab begini, aku mau agama sajalah. Wah, berarti berhasil. Kita tawarin ke Mesir, ke Saudi, ke Yaman, kita tawarin ke Sudan, tawarin. Mau di luar negeri apa dalam negeri? Luar negeri, siapin paspor. Langsung bikinin paspor, Pak. Nggak pakai nanti. Langsung, yuk besok kita ke imigrasi bikin paspor. Baik itu ke Mesir, ke Yaman, ke Saudi, maupun ke Sudan. Atau ke Maroko, biar seperti Ustaz Abdul Somad. Ya. Atau ke Libya, ya. Jadi gitu. Setelah lulus pesantren 6 tahun, baru kita beri kebebasan. Jadi, memberikan kebebasan setelah dia dewasa. Dan setelah pondasinya kuat. Pondasi cakar ayamnya kuat, nah silakan. Mau bangun 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, silakan. Pondasi udah kuat. Tapi kalau pondasi rapuh, bangunan 1 lantai roboh. Nah, maka pesantren itu penting. Ya. Dan itu penting. Ya seperti itu. Ada anak saya yang menjawab, Bi, aku kayaknya mau kuliah umum. Oh please, silakan. Saya masukin ke Unila, jurusan kimia. Alhamdulillah, sudah selesai. Bisa tah Ustadz dari pesantren ke sekolah umum? Bisa lah. Bisa dong. Dari pesantren, kemudian kuliah ke kedokteran, ke umum, bisa. Nah, jadi begitu, Bapak-Bapak sekalian. Harus ada apa namanya ya, kekuatan, struggle, harus ada effort, harus ada dorongan yang kuat dalam diri kita bahwa kita harus mencetak ulama. Kalau tidak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekali lagi yang saya minta cuma satu kok Pak, satu anak saja bersama jadi ulama. Silakan misalnya anaknya 5, yang satu calon dokter, yang satu bisnis, ya pebisnis, yang satu misalnya politikus, anggota dewan, yang satu misalnya pilot, silakan
silakan. Yang satu pilot, anggota dewan, kemudian bisnismen, punya perusahaan, yang satu dokter. Nah, yang satu lagi jangan lupa ulama. Harus disiapkan. Ya. Itu sebagai wujud bahwa kita termasuk orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan. Karena tanpa ulama, maka kehidupan ini akan hancur. Karena tidak ada yang memberi fatwa, tidak ada yang meluruskan, tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, ya. Sehingga ada kemungkaran biarin saja, ada perbuatan dosa di mana-mana dibiarin saja, ya. Nah, jadi perlu ulama. Ulama itulah yang nanti akan menjadi tombol penyelamat dunia. Sebab dari ulama itulah yang nanti akan melahirkan amar ma'ruf nahi munkar, akan menyampaikan dakwah, ya. Dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Memang bisa dakwah lewat jalur politik, bisa lewat anggota dewan, bisa. Tapi ya anggota dewan yang mondok dulu dong, mondok dulu. Mondok, agamanya kuat, akidahnya kuat, sehingga ketika jadi anggota dewan tidak memble, ya, tidak memble, tidak asbun atau duduk di dewan kemudian tidur, rapat tidur atau buka situs porno. Naudzubillah dzalik. Kan ada itu anggota dewan yang lagi rapat kemudian bukanya situs porno atau tidur, ya. Harus bicara yang lantang untuk membela umat, membela rakyat kecil dan berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat pesan guru saya di Bogor, yaitu Profesor Didin Habiduddin, ya. Profesor Didin Habiduddin sekarang menjadi Direktur Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun. Beliau alhamdulillah umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Padahal beliau itu operasi jantung itu udah berkali-kali, Pak. Operasi jantung. Ya. Bukan hanya sekali, berkali-kali, tapi Allah masih selamatkan dan sekarang masih menjadi Direktur Pasca Sarjana di Ibnu Khaldun Bogor, ya. Alhamdulillah anak saya di sana, ya, S2. Nah, jadi kita perlu untuk betul-betul melakukan sesuatu, kalau tidak bisa seluruhnya ya sebagian. Ya kalau seluruhnya ya memang sistem yang sempurna itu adalah sistem khilafah, itu jelas. Tapi kalau nggak bisa yang utuh, ya yang sebagian dulu lah, yang kecil-kecil, ya. Jangan sampai yang gede ditinggal, yang kecil ditinggal, nggak ngelakuin apa-apa, hanya mencaci saja, mencaci, maki. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat yang besar, ya berbuat yang kecil, apa-apa. Kecil, kalau disambungkan jadi banyak. Itu pesan dari guru saya, Profesor Didin Habiduddin. Ya, jangan sampai kita belum bisa melakukan yang ideal, yang gede, kemudian kita meninggalkan yang kecil-kecil itu. Ya, kerjakanlah apa yang bisa mampu. Kemudian beliau menyampaikan hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat. Ya. Kita bisa memberikan manfaat kepada manusia dengan berbagai macam cara. Ya. Dengan lidah, dengan lisan, dengan uang, dengan pemikiran, ya, dengan fisik, ya, dengan fisik, ya, dengan mekanik, ya, dengan fisik bisa memberikan kepada masyarakat. Bisa juga dengan nasi bungkus, makan siang gratis, bisa. Ya. Dan ini penting untuk dilestarikan adanya makan siang gratis, ya, yang sudah dirintis oleh PCM. Kita juga senang, ya. Nah, baik. Jadi saya hanya mengantarkan saja, Pak. Saya mengantarkan, mari, ya, mari punya kepedulian dengan kaderisasi ulama, ya. Dan yang mengkader ulama itu ya tentu bukan kita, karena kita bukan ulama kita. Yang mengkader ulama itu ya ulama,
yang ada di berbagai macam mahat-mahat atau pondok-pondok, baik pondok tingkat basic maupun intermediate maupun advance. Ya. Yang basic berarti yang pondok tingkatan sanawiyah. Sanawiyah kan? Itu pondok basic. Yang intermediate berarti yang tingkatan aliyah. Ya, aliyah. Nah, kalau pondok tingkat advance berarti yang mahat ali, yang kuliah, ya. Apakah di Saudi, di Mesir, di Sudan, di Maroko dan lain-lain. Pesantren tingkat tinggi, ya. Pesantren tingkat tinggi. Di Indonesia ada nggak? Ada di Indonesia. Silakan jalan-jalan ke Jawa, nanti ketemu, ya. Mahat Ali, ya, Mahat Ali. Pesantren tingkat tinggi. Ustaz, bagaimana kalau saya kuliah di UIN, di Unila, di ITERA? Ya nggak ada masalah. Silakan teruskan kuliah sambil tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, pengajian. Sehingga ilmu yang Anda peroleh di ITERA, di Unila, di UIN itu betul-betul terintegrasi dengan din, ya. Karena menurut Profesor atau menurut Dr. A.M. Saifuddin, mungkin beliau, saya tidak tahu sekarang masih hidup apa sudah meninggal, saya nggak tahu, ya. Saya itu termasuk guru saya juga di Bogor, di IPB, Dr. A.M. Saifuddin. Pada prinsipnya kita tidak boleh memisahkan ilmu dunia dengan ilmu akhirat, ya, karena saling menyatu, Pak. Contoh, sholat itu ilmu akhirat, ya. Sholat itu ilmu akhirat. Tapi kalau kita sholatnya berniat bukan karena Allah, sholatnya karena pencitraan, ya, pencitraan, biar nanti konstituen saya tahu bahwa saya Muslim, nanti nyoblos saya, blos, maka sholatnya tidak ada nilainya di sisi Allah, ya. Karena dia setiap hari nggak pernah sholat, dia sholat hanya waktu kampanye, ya, dia sholat hanya waktu kampanye, supaya konstituennya tahu, pemimpin saya Muslim, tuh lihat tuh bawa sajadah, tuh pakai peci tuh lihat. Nah, itu dasarnya ilmu akhirat, tapi bisa ke neraka. Kenapa? Karena diniatkan sholatnya itu bukan karena Allah, tapi sholatnya untuk pemilu, pilkada, ya. Demikian juga umroh haji, ya. Umroh hajinya, kalau umroh haji itu ilmu akhirat, umroh haji ilmu akhirat, tapi ketika digunakan untuk sarana-sarana rendahan, untuk pencitraan, ya, supaya calon presiden saya Muslim tuh lihat tuh tawaf di Ka'bah. Nah, padahal tawafnya adalah tawaf yang hanya fisik saja, tidak ada perasaan mengagungkan Allah, mengagungkan dinul Islam, mengagungkan syariat Allah, tidak ada. Kenapa? Karena setiap harinya nggak pernah sholat, ya, nggak pernah sholat. Apalagi kalau mau mengganti azan terus diganti, ya. Kalimat azan dihapus gara-gara ada bukan dihapus, kali azannya nggak pakai suara di TV karena ada paus, ya. Jelas hal-hal yang tidak bisa kita terima. Nah, para jemaah sekalian, jadi mari kita berbuat semampu kita, ya, semaksimal kita, semaksimal kita. Saya hanya fokus kepada pengkaderan ulama. Bagi bapak-bapak yang sudah terlanjur tua, aduh Ustaz, saya sudah terlanjur tua nih, anak saya udah gede-gede, udah besar-besar. Nah, bapak-bapak bisa menjadi bapak asuh, bisa Pak, bapak asuh, ya. Cari anak-anak yang cerdas, yang mau mondok pesantren, biayai sampai lulus. Insya Allah kita juga akan menjadi seorang yang andil dalam pengkaderan ulama. Banyak Pak, santri-santri di pondok yang otaknya cerdas, pinter,
Dan orang tuanya ada yang mampu, ada yang nggak mampu. Nah, yang nggak mampu langsung kita tackle. Cep, kamu, kita datangi orang tuanya kan, Pak, insya Allah anak bapak ini hasilnya bagus di rapor, di ijazah. Bagaimana kalau ini kita kuliahkan ke luar negeri? Saya yang biayai. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pasti senang, ya. Jadi menjadi bapak asuh, ya, menjadi bapak asuh. Ya, jazakallahu khairan. Nah, ini namanya servis, Pak. Ini namanya servis, ini pelayanan. Walaupun belum tentu diminum, ya. Tapi bagus. Jadi begitu. Kalau anak kandung kita sendiri sudah terlanjur tua, aduh Pak, anak kandung saya udah tua-tua semua, udah gede semua, maka cari anak orang lain, ya, biayai, mulai dari sanawiyah, aliyah sampai mahat ali, ya, untuk betul-betul disiapkan jadi ulama. Nah, kalau tidak ada greget cita-cita seperti itu, ya maka pengkaderan ulama itu akan mandek, ya, mandek. Sehingga ketika khotib Jumat kosong, Pak, tolong Pak ya, nanti Bapak menggantikan khotib ini, khotib yang aslinya berhalangan. Oh, jangan saya, kok mendadak. Kalau kader nggak ada istilah mendadak, nggak ada. Siap tampil 24 jam, ya. Wah, ayat segudang dalam Al-Quran, buka Al-Quran saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala. Buka Al-Quran aja selesai. Khotib itu kan yang penting menyampaikan pesan takwa. Khotib itu yang penting menyampaikan pesan takwa. Takwa itu apa? Takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Baca aja Al-Quran, nanti kan ada perintah Allah. Ya, perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, perintah berbuat keadilan, perintah menolong sesama, ya, banyak banget Al-Quran itu. Nah, itu. Jadi itu namanya kader, Pak. Jadi kader itu siap tampil walaupun belum ada perencanaan, siap tampil. Dan alhamdulillah itu saya alami, Pak. Itu saya alami. Jadi sekali lagi ini bukan saya omon-omon. Ketika itu saya kuliah di IPB, sholat Jumat di aula. Sholat Jumat. Saya waktu itu semester berapa ya? Ya sekitar semester 5 lah kalau nggak salah, semester 5. Saya sholat Jumat, kemudian MC-nya mengumumkan ternyata khotib kita berhalangan karena ada sesuatu hal berhalangan. Jadi kepada para jamaah dimohon kerelaannya untuk menggantikan khotib. Udah langsung saya angkat tangan. Saya Pak naik ke mimbar, masih kuliah. Ya seusia Mas ini lah, usia Mas ini. Mas semester berapa? Semester berapa di kampus? Semester 1 apa semester 2? Udah akhir ya. Nah, oke. Kalau udah akhir berarti sekitar semester 10 lah ya. Nah gitu. Saya waktu itu semester 3 atau semester 5 lupa lah. Saya lupa, sudah lupa. Semester 3 atau semester 5. Langsung saya angkat tangan. Insya Allah saya siap. Langsung saya naik podium. Di depannya itu rektor, Pak. Rektor dekan. Jadi itu namanya kader, ya. Tanpa direncanakan, wis pokoknya naik. Ayatnya sudah hafal, baca aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho pada kamu sebelum kamu ikut agama mereka. Ya, ayat yang kita hafal saja sampaikan. Nah, ini penting sekali untuk saya sampaikan seperti ini supaya jangan sampai kita menganggap apa ya, nggak penting, yang penting cari duit, yang penting bikin rumah. Ya bikin rumah penting, cari duit penting, cari istri penting, punya mobil penting. Tapi kaderisasi nggak boleh berhenti. Kaderisasi ulama, ya. Jadi
mudah-mudahan dengan sedikit pengajian pada siang hari ini, ya, kita ini jam 11.12, ya. Masih lama sih zuhurnya, masih lama. Nggak apa-apa saya baca sedikit tentang mukadimah dari bab iman ya yang ada di sini. Saya baca sedikit ya. Mukadimah tentang iman menurut HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Ini produknya Pak ya. Sedangkan yang diinginkan oleh Ustaz Ridwan itu kan metodologinya, ya, metodologi bagaimana manhaj tarjih itu. Nah, saya akan membaca produknya, hasilnya. Saya mulai dari bab 1 yaitu bab iman. Saya baca mukadimahnya, ya. Ini mukadimah saja Pak, mukadimah. Pendahuluan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, ya. Harusnya pengasih dan penyayang ya, tapi di sini penyayang dan pengasih. Ya udah saya ngikutin ini aja dulu ya. Harusnya pengasih dan penyayang. Tiada Tuhan selain Allah sendiri, tiada bersekutu, dan dengannya lah adanya daya dan kekuatan. Segala puji untuk Allah yang menciptakan semua alam dan yang mengembalikan ruh kepada jasadnya di hari kiamat. Rahmat dan salam semoga terlimpah pada junjungan Nabi Muhammad, penutup para nabi dan seutama-utamanya utusan, serta pada sekalian keluarganya. Tersebut dalam hadis dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, tengah kami duduk pada suatu hari bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah seorang laki-laki, putih bersih pakaiannya, hitam bersih rambutnya, tidak terkesan padanya tanda orang sedang bepergian. Dan tiada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian dia bersimpuh di hadapan Nabi dengan merapatkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya pada paha Nabi. Lalu ia berkata, "Hai Muhammad, terangkanlah padamu tentang Islam." Nabi menjawab, "Islam ialah engkau mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan pergi haji bila engkau mampu melakukannya." Kata orang itu, "Benar engkau." Maka heranlah kami betapa ia bertanya lalu membenarkan. Orang itu bertanya pula, "Terangkanlah kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Ialah bahwa engkau percaya akan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, dan percaya akan takdir baik dan takdir buruk." Orang itu berkata, "Benar engkau." Hadis riwayat Muslim. Kemudian daripada itu maka kalangan umat yang terdahulu, yakni mereka yang terjamin keselamatannya, firqatun najiyah, mereka telah sependapat atas kepercayaan bahwa seluruh alam kejadian itu mengalami masa permulaan, dijadikan oleh Allah dari ketiadaan dan mempunyai sifat akan fana atau punah. Mereka berpendapat bahwa memperdalam pengetahuan tentang alam untuk mendapatkan pengertian tentang Allah adalah wajib menurut ajaran agama. Demikianlah maka kita hendak memulai menerangkan pokok-pokok kepercayaan yang benar. Nah, demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, majelis ilmu yang saya muliakan, mukadimah dari bab iman. Ya, ini hadis yang sudah sangat masyhur ya, sangat terkenal di dalam kitab-kitab baik Riyadhus Shalihin maupun hadis Arba'in, ya, maupun kitab-kitab yang sudah disusun oleh para ulama, ya, yaitu tentang
Ini terkenalnya dengan hadis Jibril ya. Kalau di YouTube itu yang terkenal sholawat Jibril ya di YouTube ya. Sallallahu alaihi Muhammad dan seterusnya. Saya juga baru dengar itu sholawat Jibril. Nggak tahu itu sahih apa enggak, nggak tahu. Barang siapa yang membaca sholawat Jibril nanti rezekinya akan wah macam-macam ya. Namanya YouTube lah. YouTube itu namanya konten kan. Kalau nggak digituin nggak ada yang nonton. Tapi kalau digituin kan nonton kan. Oh iya, nanti rezekinya ngalir. Wah. Oke, saya nggak bicara tentang sholawat Jibril. Saya bicara tentang hadis Jibril. Hadis Jibril ya ini, ya. Jadi Rasulullah sedang duduk dengan sahabat, tahu-tahu ada lelaki datang. Lelaki itu bajunya putih, rambutnya hitam. Dan dilihat gak ada yang kenal. Kemudian tidak ada tanda-tanda orang jauh, orang safar. Kalau orang jauh, orang safar kan rambutnya kusut kan. Ya. Ini biasanya penampilannya perlente, ya, ganteng gitu ya. Kemudian tahu-tahu duduk mendekati Nabi, lututnya ketemu dengan lutut Nabi, ya. Lutut orang itu ketemu dengan lutut Nabi. Kemudian tangannya memegang paha Nabi. Kemudian bertanya, mal Islam. Islam itu apa? Kemudian dijawab oleh Nabi kan dengan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian bertanya, kemudian setelah begitu si laki-laki itu mengatakan sodakta, engkau benar. Nah, para sahabat heran, loh, orang bertanya malah membenarkan. Orang bertanya malah membenarkan, berarti kan ini bukan sembarang orang gitu lah. Kemudian bertanya tentang iman, kemudian dijawab iman itu engkau mengimani Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan takdir. Jadi sebenarnya hadisnya masih panjang, ini udah dipotong ini ya. Hadisnya sampai ihsan kan. Mal ihsan. Apa itu ihsan? Ya anta abudallah ka annaka tarahu wa illa tarahu wa innahu yaraka. Bahwa engkau adalah beribadah seperti engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat kamu. Ya, anta abudallah ka annaka tarahu wa illa tarahu wa innahu yaraka. Nah, ini hadisnya memang sengaja dipotong oleh Tarji ini. Aslinya panjang. Nah, jadi di mukadimah ini ditonjolkan tentang Islam dan iman, ya. Ini sekaligus menjadi perhatian kita semua. Hal-hal yang sifatnya rukun harus diperhatikan, seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Khusus untuk warga persyarikatan, maka ikutilah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji yang sesuai dengan keputusan tarjih, ya, tarjih. Sehingga sholatnya benar, ya, sesuai dengan sunnah. Zakatnya benar, sesuai dengan sunnah. Wudunya benar, sesuai dengan sunnah. Hajinya benar, sesuai dengan sunnah. Ya. Syahadat, sholat, puasanya benar. Ya. Nah, ini perlu belajar fikih, ya, tentang syahadat. Nah, khusus untuk haji, saya sekaligus mau memberikan pengumuman. Jadi ini pengajian sekaligus pengumuman, Pak. Untuk warga persyarikatan Muhammadiyah dan kaum muslimin pada umumnya yang tahun besok akan haji, besok silakan mendaftar dan bergabung di KBIHU Surya Arafah, ya. Kelompok bimbingan haji dan umroh Surya Arafah milik pengurus daerah Muhammadiyah PDM. Ya. Nanti insya Allah manasiknya di Labuan Ratu. Ya. Jadi sekarang mulai mendaftar karena sebentar lagi akan mulai manasik 15 kali pertemuan. Ya. Manasik 15 kali pertemuan. Jadi jangan sampai warga Muhammadiyah ikutnya yayasan lain, ya.
yang belum tentu mengikuti sunnah. Ya. Yang hanya mengobrol-ngobrol, oh nanti kita bisa umroh berkali-kali, bisa membadalkan umroh kakek, nenek, buyut. Yang dibesar-besarkan adalah umroh berkali-kali. Memang ada umroh berkali-kali. Ya. Nah, itu nanti dibahas dalam tarjih ini, ya. Nah, maka jangan sampai nanti warga Muhammadiyah nanti beralasan, wah kita Muhammadiyah nggak punya kok KBIHU. Ya udahlah, saya terpaksa ikut yayasan lain. Nah, jangan sampai beralasan begitu. Sudah ada, ya, izinnya, insya Allah sebentar lagi turun dari Kemenak, dari Kanwil, dari pusat. Ya, sebentar lagi turun, sabar, ya. Izinnya sebentar lagi turun, sudah diproses, ya. Kantor PDM itu sudah disurvei, visitasi, sudah dikunjungi Pak, sudah dikunjungi oleh Kemenak Kota, sudah, dan juga sudah dikunjungi oleh Kemenak Kanwil, Departemen Agama, Kementerian Agama, ya. Jadi tinggal turun izin dari pusat, sebentar lagi turun, ya. Karena moratorium sudah dihapus. Moratorium itu apa? Moratorium itu penutupan pembukaan KBIHU baru, tutup. Itu namanya moratorium. Nah, sekarang moratoriumnya sudah dibuka. Nah, berarti boleh membentuk KBIHU baru, boleh. Nah, PDM Muhammadiyah sudah punya, tinggal nunggu izin dikit lagi. Nah, maka kepada bapak-bapak warga perserikatan yang ada di PCM Tanjung Seneng dan sekitarnya, kaum muslimin, silakan segera daftar untuk manasik haji tahun 2025. Kemungkinan manasiknya mulai bulan depan, ya. Kemungkinan November udah jalan bimbingan manasiknya. Jadi ikutilah manasik yang sesuai dengan sunnah. Karena Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Ikuti manasik dariku. Ya. Artinya di dalam kita berumrah dan berhaji harus sesuai dengan tuntunan tahapan-tahapan dari sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kapan memotong hewan dam, kemudian sebelum ke Arafah ngapain dulu, ya. Sebelum Arafah kita ada tarwiyah dulu, ya. Kemudian boleh nggak memotong kambingnya sebelum pergi haji, sebelum ke Arafah? Masih umroh udah motong kambing, motong dam, boleh atau tidak? Itu semuanya nanti dibahas dalam manhaj tarjih, ya. Jadi jangan sampai warga Muhammadiyah cuma nama doang, kami Muhammadiyah. Pas meninggal dunia, pas mati, cara penguburannya kayak orang umum juga. Nah, itu namanya orang Muhammadiyah yang nggak ikut pengajian. Jadi harus tahu bagaimana cara mengurus jenazah sesuai dengan sunnah. Bagaimana menguburkan jenazah, bagaimana cara masuk di makam, bagaimana cara memasukkan jenazahnya. Diazanin apa dikomatin, atau dikomatin saja, atau nggak ada azan, nggak ada komat. Itu semuanya dipelajari, ya. Mulai dari cara mengkafani, cara menyolati, dan lain-lain. Kemudian ketika jenazah digotong, dipayungin apa enggak, itu harus jelas, Pak. Kalau memang harus pakai payung, beli payung untuk jenazah supaya nggak kepanasan, ya. Dan kembang, perlu nggak kembang? Kalau perlu, beli kembang yang banyak, ya. Jadi harus, bagi warga persyarikatan itu harus jelas, pakai payung nggak, pakai kembang nggak, ya. Nah itu. Nah, jadi baik tentang jenazah, baik tentang wudhu, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, itu adalah mengikuti manhaj tarjih yang sudah ada. Nah, untuk haji ini sekaligus pengumuman, ya. Pak Ustadz, saya sudah terlanjur ikut yayasan A, cabut. Pak Ustadz, saya sudah terlanjur yayasan B, cabut. Uangnya kalau bisa diminta, oh nggak boleh, ya sudah, ikhlaskan aja. Yang paling juga cuma 2 juta kok, ya. Kalau sudah setor ke yayasan A, yayasan B, yayasan C, ya, yang penting manasiknya mengikuti manasik yang sunnah.
Kalau uangnya bisa dicabut, cabut. Pak, saya nggak jadi ikut manasik di yayasan Bapak. Lu kenapa? Ya, ini sudah musyawarah keluarga. Ya. Jadi uangnya mau diambil, iya mau diambil. Oh nggak bisa, nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, ikhlaskan aja. Ya, paling juga 2 juta. Ya, jadi itu. Jadi yang penting ikut manasiknya, ikut rombongannya, rombongan KBIHU Muhammadiyah Surya Arafah. Ya. Di Lampung Tengah ada, di Metro ada, di Bandar Lampung ada, di Pringsewu ada, di Tulang Bawang juga ada. Kita sudah punya banyak KBIHU. Ya. Nah, jadi itu saja untuk siang hari ini. Silakan kalau bapak-bapak ada pertanyaan. Yang jelas saya sudah bilang sama Ustadz Ridwan, saya bukan pakar. Saya bukan pakar tentang tarjih. Sehingga saya hanya mengantarkan saja. Topik yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kaderisasi ulama. Kaderisasi ulama. Jangan dianggap angin lalu. Jangan, penting. Ya. Saya tidak mengatakan anggota dewan tidak penting. Saya tidak mengatakan bahwa advokat tidak penting. Saya tidak mengatakan bahwa insinyur pertanian, pilot, pebisnis tidak penting. Semua penting, tapi tidak boleh lupa kaderisasi ulama. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, kalau ada mau pertanyaan silakan. Ya, yang jauh dulu. Yang jauh dulu. Silakan Pak. Ya. Jadi pertanyaan pertama tentang apa yang fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi paling tidak ibda' binafsik, kita mulai dari diri kita dulu ya. Dan kita bukan untuk berbantah-bantahan, ya, bukan untuk perang mulut, apalagi sampai silaturahmi kita putus dengan keluarga kita. Jadi ya sudah, keyakinan kamu untuk kamu, keyakinan saya untuk saya. Jadi dalam hal ini saya menyarankan kita mulai dari diri kita dulu, ya. Contoh nih, waktu ibu mertua saya meninggal di rumah saya, ibu mertua saya meninggal di rumah saya di Sukabumi sini. Itu karena mereka sudah mengenal saya, masyarakat. Maka saya tidak mengadakan pengumuman bahwa nanti malam akan ada takziah, nikah hari, 7 hari, dan seterusnya. Saya tidak mengundang begitu. Dan memang nggak ada yang datang secara khusus, itu nggak ada. Yang datang ya datang, yang belum sempat ya nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol. Ya. Jadi tidak ada undangan khusus. Ya. Kita mulai dari diri kita dulu. Saya tidak tahu kalau nanti masyarakat menggunjingi saya nggak tahu. Tapi itu urusan dosa dialah. Ya. Yang jelas, ibu mertua saya meninggal di rumah saya tidak mengadakan acara apapun malam harinya. Ya, tidak mengadakan acara apapun. Seandainya ada orang mengatakan mau pelit, segala macam itu untuk urusan dia. Ya. Yang jelas kita ingin supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diajarkan, yang tidak disunahkan oleh Nabi. Nah, sehingga dengan keluarga kita seperti adik, kakak yang belum memiliki pemahaman seperti itu, ya kita nggak usah ngotot, nggak usah. Ya kalau kamu memang mau mendengarkan silakan, tapi insya Allah saya berlepas diri, ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang sudah melembaga di masyarakat itu kemudian kita paksa rubah dan hubungan kekerabatan kita jadi retak, hubungan silaturahmi kita jadi retak. Jadi tetap kita menyampaikan prinsip kita bahwa saya keyakinannya seperti ini, kita sampaikan. Habis itu sudah, ya jangan sampai kita uratnya sakit, tegang urat itu, otot-ototan itu, jangan. Jadi karena memang merubah masyarakat itu tidak semudah membalik tangan. Kalau membalik tangan gampang Pak, nih lihat nih, nah kan, membalik tangan itu gampang. Tapi merubah masyarakat itu harus pelan-pelan, ya. Harus melalui pengajian, melalui ilmu, melalui diskusi, pembahasan-pembahasan, ya. Sampai seseorang itu yakin bahwa yang dia lakukan itu ternyata satu ada tuntunannya, satu tidak ada tuntunannya. Nah,
Kalau tidak ada tuntunannya kita tinggalkan. Kalau ada tuntunannya kita jalankan. Apakah takziah ada dalam Islam? Oh ada takziah. Ya, tetapi tidak diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, mohon keikhlasannya nanti malam datang ke rumah saya untuk takziah. Enggak diumumkan, enggak. Ya. Jadi takziah itu atas inisiatif dari masyarakat datang. Kemudian di zaman Nabi, di zaman Rasul itu orang yang takziah itu membawa makanan, bukan makan di tempat orang mati, bukan, tapi membawa makanan. Ya, kalau takut makanannya nanti kebanyakan ya mungkin mentah saja. Ya, sebab kalau misalnya ini bawa nasi padang 10, nasi padang 10, nasi padang 10, nasi padang 10, 10 kali berapa ini? Akhirnya di rumah numpuk nasi padang. Bingung kan makannya. Ya, mungkin bawa mentah saja atau bawa bervariasi. Lu nanti malam bawa nasi padang ya. Bapak bawa martabak Pak ya. Bapak bawa buah ya. Jadi gitu bervariasi. Jadi nanti kan di rumah nggak numpuk gitu. Ada yang bawa nasi padang, ada yang bawa sate padang, ada yang bawa nasi pecel, ada yang bawa buah, ada yang bawa martabak, ada yang bawa kue pukis, ada yang bawa ode-ode, jadi bervariasi. Silahkan bawa. Yang bawa itu yang berkunjung, ya, bukan yang kematian kemudian capek-capek masak, motong sapi, motong kambing, motong segala macam, bukan itu, ya. Kalau alasannya sedekah, oh boleh sedekah, boleh. Siapa bilang sedekah dilarang? Sedekah itu boleh, ya. Tapi pada tempatnya, ya. Bukan di saat ada duka cita, ya. Bukan di saat ada duka cita. Nah, jadi pertanyaannya apakah takziah itu boleh? Boleh takziah, ya. Membawa sesuatu yang kita miliki, makanan boleh mentah boleh matang. Kemudian yang terpenting adalah menasehati tuan rumah supaya bersabar, supaya menerima qada dan qadar dari Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kepergian anggota keluarganya dia bisa ikhlas dan legowo, tidak ngamuk-ngamuk, tidak teriak-teriak, ya, tidak nangis berkepanjangan. Jadi tujuannya adalah memberikan kesabaran, ya, nasihati dan kesabaran. Nah, itu takziah. Jadi kita dengan adik kita, kakak kita kalau masih belum sepaham, jangan otot-ototan, jangan. Udah, kamu begitu ya udah, terserah. Kamu nanti tanggung jawab sendiri ya di akhirat. Kalau saya begini, nah, jadi apa? Damai-damai aja gitu, ya. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang selilit. Selilit itu kalau saya pribadi, yaitu karena kadang-kadang kita malas sikat gigi atau malas berkumur. Maka sebaiknya habis buka puasa ya sikat gigi lah. Sikat gigi atau berkumur yang cukup, yang serius berkumurnya, sehingga selilitnya itu hilang semua. Jadi solusinya adalah sikat gigi dan berkumur. Nah, kalau ternyata sudah sikat gigi, sudah berkumur, masih ada selilit, ambil pakai tangan. Ya. Kantongin atau buang ke bawah, apa-apa kan nggak najis. Selilit itu nggak najis kan, nggak najis. Tempelin di baju nggak apa-apa. Tempelin di baju, apa-apa. Jangan ditelan. Kalau ditelan tuh kategorinya makan. Ya, ada selilit terus, nah ditelan, nah itu berarti kategorinya makan. Nah, itu saya khawatir itu membatalkan sholat, ya. Jadi selilit itu diambil pakai tangan, diambil gini. Nah itu diambil pakai tangan, taruh di mana terserah, taruh di bawah juga nggak apa-apa, nggak najis, ya nggak najis. Ya, jadi kalau makanannya itu zatnya itu halal Pak, zatnya itu nggak najis nggak, ya. Hanya yang dilarang itu kan jangan makan di tempat orang mati gitu loh, ya. Jangan makan di tempat orang mati, ya bawa pulang aja makan di rumah, nggak ada masalah. Ya, jadi zat makanannya itu jangan berani-berani mengharamkan. Mengharamkan itu harus ada dalilnya, ya. Jadi zat makanannya itu halal, zatnya itu nasi, telur, ayam. Nah, yang penting prosesi makannya itu ya jangan di situ loh. Itu lagi duka cita kok kalau malah kita pesta, ya.
itu kan lagi duka cita. Ya, makan itu kan lambang pesta, Pak. Makan itu lambang pesta. Saya ulangi ya, makan itu lambang pesta. Nah, masa lagi duka cita kita pesta? Nah, jadi bukan dari segi zat makanannya, tapi dari segi aktivitas makannya. Jadi makannya yang nyumput-nyumput lah gitu. Jadi enggak makanannya haram bener, kasihkan kucing, kasihkan ayam, enggak. Itu ajaran siapa itu? Ya. Jadi gitu, Pak. Jadi zat makanannya tetap halal, ya. Tapi proses makannya ya jangan di situ lah, di tempat lain. Ya. Saya kira itu, Pak.